Perkenalkan, nama saya Naomi Tadior Siregar dengan NIM 42122010073. Saya akan menjelaskan tugas UAS Matematika Teknik. Oke, baik. Saya akan menjelaskan di nomor 1 dengan soalnya. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan pemisahan variabel. Oke, langkah pertama. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, dengan soalnya dy per dx sama dengan x kuadrat per 2y tambah 3. Oke, kita masuk langkah pertama. Langkah pertama kita akan melakukan kalau dalam bahasa awamnya kita melakukan kali silang, yang dimana dapat hasilnya itu 2x dikali x kuadrat sama dengan dy dikali 2y tambah 3. Lalu langkah selanjutnya kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan dengan cara integral dari dx kali x kuadrat sama dengan integral dari 2y tambah 3 dikali 2y per dx dikali dx. Lalu setelah diintegralkan, di ruas kanan ada melakukan pengerjaan di mana terjadi pembagian dx dengan dx. Lalu hilang, dalam bahasa awamnya bisa disebut hilang, dan tinggallah integral dari 2y tambah 3 dikali dy. Lalu setelah itu integral dari 2x integral dari dx x kuadrat yaitu adalah x kuadrat tambah c kuadrat, dan integral dari 2y tambah 3 dikali dy adalah 2y pangkat 2 per 3 tambah y tambah c1. Maksud saya di sini c2 di sebelah sini. Oke, lalu kita sederhanakan menjadi x kuadrat tambah c sama dengan 2y kuadrat per 3 tambah y. Inilah untuk pengerjaan nomor 1. Kurang lebih seperti ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan nomor 1. Selanjutnya kita akan ke soal kedua. Oke, kita masuk ke soal kedua. Oke, di soal kedua itu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan substitusi y sama dengan v kali x. Yang dimana soalnya adalah dy per dx sama dengan x kuadrat tambah 2y kuadrat per 2 kali xy. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Mengalihkan seperti tadi, maksud saya mengganti nilai y menjadi x yang dapat dilihat di sini. 2y sin fx ini istilahnya disubstitusi nilai y-nya di ruas kanan. Oke, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah disubstitusi, kita melakukan pengerjaan v kuadrat x kuadrat ini dikalikan ke dalam, dapat hasilnya. Ini kenapa dikalikan setengah x kuadrat? Untuk menghilangkan kuadratnya, seperti di bawah ini, untuk menghilangkan x kuadratnya ini. Oke, selanjutnya setelah dapat penghasilan itu, hasil dari itu kita kembali ke persamaan di awal. Lalu kita operasikan. Ini dipindah ruas jadi min. Ini tetap. Oke, selanjutnya menurut saya sejauh ini masih oke. Lalu 1 tambah v kuadrat per 2v dikurang v kuadrat per 2v itu dari sini untuk menyamakan penyebutnya. Lalu kita bisa operasikan dan dapat hasilnya x
dikali dv per dx sama dengan 1/2 v. Lalu kita bisa mengoperasikannya 2v dikali dv dan 1/x kali dx. Lalu integral dari 2v dikali dv sama dengan integral 1/x dikali dx. Oke, lanjutan nomor 2 nya 2v kuadrat per 2 sama dengan ln x tambah c. Lalu kita masukkan ke sini ke soal tadi yang dimana diketahui itu y sama dengan v dikali x, itu sama aja dengan v sama dengan y per x. Oke, yang ini kita substitusi dari persamaan yang ini. Oke, dapat. Sejauh ini masih mengerti lah, masih paham lah ya, karena ini kan cuma disubstitusi aja. Lalu ini dimasukkan kali ini seperti ini, dapat dikali setengah agar ininya penyebutnya ini hilang. Oke, lalu kita operasikan dan dapat hasil di akhirnya 2y kuadrat sama dengan 2x kuadrat dikali ln x tambah c. Karena ini bisa disederhanakan sama-sama 2, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2, ruas kiri dan ruas kanan kita dapat menyederhanakannya menjadi y pangkat 2 sama dengan x kuadrat kali ln x tambah c. Oke, untuk kurang lebih nomor 2 seperti ini pengerjaannya. Maaf kalau ada timbal balik kertas karena tadi di sebelahnya tidak cukup untuk menjelaskan, untuk mengerjakan poin nomor 2 ini. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke nomor 3. Oke, masih dengan saya Naomi Tadior Siregar dengan NIM 421220173. Di soal nomor 3 ini diketahui diselesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan persamaan Bernoulli, di mana soal yang diketahui di soal itu ya 2 dy per dx tambah x dikali y sama dengan x kali y kuadrat. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan pemisalan. P sama dengan x, Q sama dengan y, N sama dengan 2. Bagi dua sisi dengan y kuadrat. Oke, kita bisa melihatnya kenapa ini y pangkat minus 2 itu sebenarnya asalnya dari 1/y kuadrat. Jadi biar lebih sederhana dibuat seperti ini. Oke, kita bisa lihat stepnya, y kuadrat dikali dy per dx tambah x y pangkat minus 1. Kenapa pangkat minus 1? Ya tadi saya bilang dijelasin di sebelumnya, min 2 tambah 1 hasilnya adalah min 1 dikali x. Ya karena 2 kurang 2 hasilnya y pangkat 0 itu 1, jadi tidak usah ditulis, tetap tulis saja nilainya x karena pangkat 0 itu hasilnya 1. Lalu kita dapat z nya itu y min 1. Kita masukkan dz per dx sama dengan dz per dy dikali dy per dx. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di langkah ini dz per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx. Langkah selanjutnya dy per dx sama dengan min y kuadrat dikali dz per dx. Oke, kemudian y pangkat minus 2 dikali dy per dx dikali x y pangkat minus 1 sama dengan x. Selalu kita bisa melanjutkan operasinya, y pangkat 2 dikali min y dikali dz per dx tambah xz sama dengan x. Oke, selanjutnya
min dz per dx tambah xz sama dengan x. Ini kita bagi dengan min 1 biar nilai negatif ini menjadi plus. Oke, dapatlah hasilnya dz per dx min xz sama dengan min x. Oke, untuk langkah selanjutnya itu ada kita mencari nilai faktor integrasinya sama dengan pangkat integral dari min x dx. Lalu pangkat min ln x sama dengan pangkat ln x itu adalah x. Lalu kita operasikan z kali faktor integrasi sama dengan integral dari q kali faktor integrasi dikali dx. Z dikali faktor integrasinya adalah x, substitusikan x. Tadi di sebelumnya kita mengetahui bahwa nilai q-nya itu adalah x, faktor integrasinya adalah x, dan ini tetap kita bikin dx. Lalu kita operasikan zx sama dengan integral, ini bisa dioperasikan x kali x kuadrat dikali dx. Oke, integral dari x kuadrat itu adalah zx sama dengan 2x dikali cx. Maaf kalau ada selama di video ini ada dengar suara bising karena saya ngerekordnya di rumah dan rumah saya ada di pinggir jalan. Oke, kita masuk ke step selanjutnya. Setelah kita dapat dari hasil integral ini, kita lanjut z sama dengan 2x dikali cx. Z itu sama dengan y pangkat min 1. Di sebelumnya tadi ada y pangkat min 1 sama dengan 2x tambah cx, itu dari sini. Dari sini. Oke, y pangkat min 1 itu bisa kita tulis 1 per y sama dengan 2x tambah cx. Ya, kita bikinlah untuk ke semua, kita tinggalkan y-nya. Kalau dalam bahasa awamnya kita sama-sama dibagi 1 per y, ruas kiri kita bagi 1 per y, di ruas kanan kita bagi 1 per y gitu. Oke, dapatlah hasil akhirnya y sama dengan 1 per min 2x tambah cx. Oke, kurang lebih seperti inilah untuk cara nomor 3. Mohon maaf bila ada salah dalam pengerjaannya. Terima kasih, kita akan masuk ke soal nomor 4. Oke, masih dengan saya Naomi Tardior Siregar dengan NIM 421220173. Di soal nomor 4 ini ada soal yang dimana kita baca dulu terlebih dahulu. Sebuah tangki mula-mula berisi 2000 liter air mengandung 10 kg garam. Kemudian tangki tersebut diisi dengan air yang memiliki kandungan garam 10 gram per liter dengan debit 5 liter per menit. Lubang tangki dibuat agar air dapat keluar dengan debit 5 liter per menit, sehingga volume air dapat dalam tangki tetap. Asumsikan bahwa garam larut dengan sempurna. Oke. Ditanya, jika Y merupakan massa garam, maka ekspresikan dalam persamaan diferensial. Lalu B, selesaikan persamaan diferensial tersebut. Oke, kita di sini saya mencoba untuk menulis satu-satu rumusnya biar saya nanti dalam pengerjaan itu mudah. Oke, kita bikin dulu gambarannya seperti apa. Gambarannya kurang lebih seperti ini yang telah diketahui di soal ini. Saya langsung menjabarkan dalam bentuk gambar. Lalu saya mengandaikan X itu waktu, satuannya menit, Y itu berat garam dalam tank kilogram, dan dy per dx adalah rata-rata perubahan berat garam dalam tank, yang dimana satuannya kilogram per menit. Oke, lalu kita bisa masuk ke rumus rate garam dalam tank. Rate garam masuk
per menit dikurang rate garam keluar per menit. Oke, kita boleh langsung ke pengerjaannya. Rate masuk sama dengan 0,01 kg per liter. Oke, 0,01 kg per liter itu didapat di sini. Di soal ini tadi ada diketahui di sini. 10 gram per liter kita ubah ke kilogram. Oke. Dapatlah hasil itu 0,01 kg per liter dikali 5 liter per menit sama dengan 0,05 lah kilogram per menit untuk garam masuk. Rata-rata garam masuk per menit. Oke, lalu yang keluar sama dengan itu bukan Y, itu 1 per 2000. 1 per 2000 kg dikali 5 liter per menit. Ini bisa dibagi, dapat hasilnya 1 per 400 kg per menit. Oke, kita masuk ke step selanjutnya. Oke, di step selanjutnya itu kita boleh langsung masuk ke tadi di sebelumnya ada saya jelaskan dy per dx sama dengan 0,05 kurang 1 per 400 y. Lalu kita dapat masuk ke step selanjutnya. Pindahkan ruas ini ke kiri. Ruas dari 1 per 400 y ini ke kiri. Oke, dengan begitu tandanya berubah. Oke, kita boleh masuk langsung ke persamaan diferensialnya. P1 per 400 dikali Q sama 0,05. Faktor integrasinya adalah integral dari d kali dx sama dengan integral dari 1/400 dx pangkat 1/400 x. Oke, kita masuk y dikali faktor integrasi sama dengan integral q dikali faktor integrasi dx. Y dikali pangkat 1/400 x integral dari 0,05 dikali faktor integrasinya adalah ini 1/400 x dikali dx. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Y dikali pangkat 1/400 x sama dengan 0,05 per 1/400 dikali 1/400 x tambah c. Ini adalah faktor integral ini adalah integral dari angka yang di atas tadi. Oke, kita masuk y dikali 1/400 x sama dengan 20 itu adalah hasil dari sini, hasil dari 0,05 dibagi 1/400, hasilnya dapat 20. Ini tadi ini saya ada salah perhitungan, saya tadi coba menghitung ulang kembali pakai kalkulator, rupanya saya salah, dapat hasilnya 20. Oke, kita lanjut dikali pangkat 1/400 x tambah c. Kita asumsikan tadi itu ada tadi diasumsi dia tidak bergerak lah istilahnya, tidak bergerak. Itu kita asumsikan 0. Y di mana 0 sama dengan 10. 10 tadi diketahui bahwa dia bergerak 10 kg per liter. Oke, kita masuk 10 sama dengan 20 tambah C. Ya, karena 20 kurang 10 dapat 10 ya, kita matematika sederhana lah ini. Y dikali 1/400 x sama dengan 20 dikali pangkat 1/400 x kurang 10. Lalu Y sama dengan 20 dikurang 10 per pangkat 1/400 x. Lalu dapatlah kita hasil akhirnya, yaitu Y sama dengan 20 per 10 pangkat min 1/400 x. Itulah hasil dari persamaan diferensial untuk menjawab nomor 4. Oke, kurang lebih. Baik, terima kasih. Masih sama dengan saya, Naomi Tadiaur Siregar, dengan NIM 42122011073. Dimana di soal nomor 5 ini
ada sebuah benda dengan massa 0,5 kg mula-mula digantungkan pada sebuah pegas dalam kondisi setimbang. Benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 0,1 meter. Konstan pegas tersebut adalah 20 Newton per meter. Asumsikan tidak ada redaman dan tidak ada gaya luar. Jika Y merupakan posisi benda tersebut secara vertikal, maka diekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Lalu selesaikan persamaan diferensial tersebut. Di sini saya buat tanda seperti ini untuk membuat saya bawah ketika ditarik secara ke bawah itu hasilnya positif, jika dia ke atas hasilnya negatif. Oke, kita buat persamaan dulu, persamaan rumusnya terlebih dahulu agar kita bisa mengerjakannya dengan mudah dan teliti lah, karena kan kita sudah membuat runtutan apa aja rumus-rumus yang akan kita gunakan. Oke, kita langsung masuk di rumus-rumusnya. F kali G sama dengan massa kali gravitasi. F itu adalah gaya ya, gaya. Oke, gaya pegas sama dengan min K kali Y tambah delta L. Ini adalah pegasnya. Lalu untuk redamnya sama dengan min D kali dy per dt. Ini untuk redam. Jika D-nya lebih dari 0, maka dia teredam. Jika D-nya sama dengan 0, dia tidak teredam. Lalu Fs sama dengan Ft, itu eksternalnya. Oke, kita masuk ke sigma F sama dengan massa kali percepatan, yaitu sigma F nya adalah tadi Fg tambah Fs tambah Fd tambah Fe sama dengan massa dikali d pangkat 2y per dt kuadrat. Oke, kita masuk rumus keseluruhannya. Mg dikali K dalam kurung Y tambah delta L tutup kurung kurang D dikali dy per dt tambah F kali T sama dengan M kali D pangkat 2 per Y per dt kuadrat. Oke, kita masuk ke angka selanjutnya. Karena tadi kita sudah menjelaskan yang mana yang bisa disederhanakan, ini dengan ini bisa disederhanakan. Tadi di sebelumnya ada tadi saya jelaskan, ini bisa kita sederhanakan. Lalu kita bisa tulis kembali min KY per D kali DY per DT tambah F kali T sama dengan M kali D pangkat 2 Y per DT kuadrat. Oke, kita dapat hasilnya seperti ini. Rumus sederhananya ketika saat seimbang. Oke, kita ketahui di soal, kita langsung masuk ke soal. Tadi masanya diketahui 0,5 kg. Pegasnya 20 Newton per meter. Ininya untuk terendamnya 0, ditarik 0,1 meter, waktunya 0. Yang ditanya adalah persamaan diferensialnya. Oke, kita langsung masuk ke pengerjaannya. Tadi kita bisa lihat di rumus ini yang sudah kita sederhanakan, kita pakai rumusnya. Masanya 0,5 kg, D pangkat 2 per Y per dt tambah D nya yang ini 20 kali Y. Ini kenapa saya nggak tulis ini ya 0 kali 0 ya 0, nggak perlu saya tulis, maka saya masuk langsung ke sini tuh. Ini kenapa saya bukan saya abaikan sih, karena hasilnya 0 ya nggak saya tulis gitu. Ft nya adalah 0. Oke, kita langsung masuk, ini dikali ini, hasilnya dapat ini. Oke, sejauh ini saya rasa dapat dimengerti. Oke, kita masuk langsung ke rumusnya. Y sama dengan A cos dikali 2 akar 10 tambah B sin 2 akar 10. 2 akar 10 itu dari sini, akar 40. Oke, ketika Y nya 0,
itu 1. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. DY per DT sama dengan min 2 akar 10 sin dikali 2 akar 10 tambah 2 akar 10 BK cos kali 2 akar 10 T. Ketika T nya 0, ini sin ya. Ketika T nya 0, ya sin 0, 0. Maka ini nggak usah kita tulis, langsung kita bikin 0. Cos 0 itu adalah 1. Ya, sisa dari kiri dengan kanan. Min 2 akar 10, di sini 2 akar 10B, beta. Betanya sama dengan min 1. Oke, untuk mencari nilai A-nya, kita tinggal masukkan kembali 1 sama dengan A tambah 0, A sama dengan 1. Tinggal masukkan aja sih nilai B nya berapa, ya kan, langsung dapat nilai A nya. Oke, dapat hasil akhirnya yaitu Y sama dengan cos 2 akar 10 T dikurang sin dikali 2 akar 10 T. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pengerjaan nomor 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan soal dari nomor 1 sampai 5. Saya Nahum dengan NIM 4212201 073. Terima kasih.